Oke, selamat malam dan salam hebat luar biasa. Oke, pada malam hari ini senang sekali ya, saya kembali bisa hadir di dalam acara webinar komunitas Yes, yang mana pada malam hari ini senang banget kita bisa kembali hadir dan memberikan inspirasi, insight, dan motivasi kepada kita semua. Oke, malam hari ini tadi saya masuk lebih awal karena malam hari ini sebetulnya ada guest speaker kita Royal CSD Bapak Hizkia Yogi, tapi karena beliau berhalangan itu karena beliau dalam kondisi yang kurang enak badan ya. Jadi memang saya sangat menghimbau kepada para penonton, para subscriber, para sahabat SP30 serta peserta webinar malam hari ini. Memang sekarang kita sedang di ambang pintu menghadapi gelombang ketiga COVID. Kita tahu saat ini gelombang ketiga COVID sudah di depan mata. Tapi kita nggak perlu khawatir karena kita semua sudah divaksin 2 kali dan yang terpenting kita harus jaga 3I, iman, imun, dan income. Gitu yang selalu ditekankan oleh kita adalah agen 3I. Memang pandemi belum selesai, tapi kita nggak perlu khawatir. Ya, Omikron ini sendiri sebetulnya tidak lebih parah daripada gelombang Delta. Semua juga tahu kalau saya ini adalah alumni COVID ya. Saya juga termasuk penyintas COVID. Saya sendiri juga sebetulnya penyintas COVID. Kita tahu pada bulan Juni yang lalu, saya sudah terkena COVID ya, hampir 8 bulan yang lalu. Tetapi kita tahu bahwa kondisi saat itu kan banyak orang belum divaksin. Tapi sekarang setelah divaksin, Omikron seperti arahan daripada pemerintah, kita tidak perlu khawatir berlebihan. Memang tapi pasti Omikron ini akan menyasar kepada orang-orang yang banyak yang belum vaksin. Nah, banyak yang belum vaksin itu siapa? Biasanya adalah usia 12 tahun ke bawah. Ya, itu biasanya. Tapi kalau kita yang tinggal di daerah ataupun perkotaan, harusnya sih sudah banyak yang terkena vaksin dan kita nggak usah khawatir dan juga sudah banyak yang menjadi penyintas. Nah, saat beberapa hari belakangan saya juga sudah mulai banyak menerima kabar dan info banyak teman-teman yang sudah terjangkit Omikron. Banyak. Tapi saya selalu tekankan, tidak usah khawatir. Ya, karena biasa aja gejala Omikron itu apa sih? Paling cuma demam, ya, demam pun paling cuma sehari. Seperti Anda ketahui, saya kan bulan lalu sibuk banget ya selama 1 bulan. Dan saya kan sempat ketemu juga sama Torik Halilintar, sama Puji ya. Waktu itu kami bertemu di Balikpapan, Samarinda, dan di Bali. Torik Halilintar kan sempat sepulang dari Bali itu kan, sepulang dari Turki bersama keluarganya adalah, ini siapa ya, Rino Yose Putra ini ya. Anda jangan komen yang enggak-enggak ya di tempat ini ya. Kita tolong admin kalau Anda komen yang enggak-enggak, saya kick out ya Anda dari sini ya. Ini tempat pembelajaran, bukan tempat bacot netizen ya. Dari tadi saya perhatikan Anda itu orang yang sangat kurang punya etika. Kalau Anda di tempat lain silakan, tapi kalau di komunitas Yes kami nggak izinkan sama sekali. Ya, sekali lagi kata-kata dan komen Anda itu sangat tidak terpelajar. Ya, saya sangat terganggu dengan komen-komen kalian. Ya, Rino Yosef Putra saya ingatkan ya. Oke, jadi pada malam hari ini saya selalu ingatkan bahwa kita tidak perlu khawatir dengan yang namanya Omikron, ya, karena Omikron ini adalah sebuah virus yang bermutasi dari varian sebelumnya. Dan saya selalu tekankan bahwa Omikron ini seperti pada umumnya adalah sebuah virus yang bermutasi daripada COVID. Tapi kalau imun kita kuat dan imun kita ini sangat stabil dan kita sudah terkena vaksin, kita tidak perlu khawatir. Ya, nah saya tekankan kepada Anda semua bahwa dengan adanya Omikron ini justru itu menurut saya positif. Kenapa saya katakan positif? Makanya pemerintah saat ini cukup siap. Karena apa?
Omikron ini ibaratkan vaksin massal. Jadi saya ini adalah alumni COVID. Jadi saya tahu persis dan saya tahu betul bahwa COVID ini ada dua vaksinnya. Vaksin kita dari apa? Vaksin yang asli atau vaksin alami. Kalau misalkan vaksin alami, maka vaksin secara alami tersebut adalah sebuah alumni di mana kalau kita kena COVID, kita akan terkena daripada COVID itu sendiri. Sehingga kita nggak usah takut misalkan, COVID dan sebagainya. Dan justru dengan orang yang sudah terkena COVID, itu malah antibodinya akan semakin meningkat. Ya, dan saya pastikan, saya hari ini sudah pasti akan membuat bahwa segala sesuatu, kalau kita konsumsi daripada makanan-makanan yang sehat, atau suplemen yang positif dari KK, seperti saya sudah pernah bahas sebelumnya, saya akan tegaskan kepada Anda semua, bahwa itu akan sangat membantu imun kita. Kalau itu imun kita sangat terbantu, terutama kita yang generasi muda, maka dengan banyaknya orang yang terpapar COVID, sama aja orang yang divaksin itu sama aja juga terpapar COVID. Karena sebenarnya vaksin itu adalah virus COVID tapi yang sudah dimatikan. Nah, dengan kata lain, saya setelah divaksin dan setelah terpapar COVID, antibodi saya sangat tinggi. Ya. Nah, kalau Omikron ini, karena dia mutasi, nah kenapa kok Omikron ini tidak lebih berbahaya daripada Delta? Karena sekali lagi satu, ini sudah terjadi di negara-negara yang lain, seperti di London kemarin dari Afrika. Ini kan varian dari Afrika ya sebetulnya ya. Kemarin kan mulai menyerang itu kan sama ya, seperti kayak di Wuhan yaitu bulan Desember. Dan memang sudah para pakar akan memperkirakan Omikron ini akan meledak di bulan Februari. Dan sama persis, akan mencapai puncaknya itu bulan depan Maret, dan nanti akan melandai di bulan April. Nah, itulah sebab inilah sesuatu yang saya tegaskan, bahwa varian ini tuh sebetulnya tidak berbahaya. Justru harus bagus varian ini menyerang Indonesia, karena dengan kata lain, ini akan membuat herd immunity lebih awal. Apa maksudnya herd immunity lebih awal? Yaitu akan terpaparlah tubuh-tubuh kita oleh virus tersebut. Dan kalau kita terpapar, kita akan semakin, antibodi kita akan semakin menguat. Dan kalau herd immunity itu tercapai lebih dari 70%, maka pandemi itu pasti akan selesai. Nah, kalau pandemi selesai, nih saya nanti Indonesia akan menyusul Malaysia dan Singapura, yang mana sekarang gerbang daripada turis sudah mulai dibuka. Kalau gerbang dari turis itu sudah mulai dibuka, kayak Australia sudah membuka gerbang turis dan dia sudah nggak peduli lagi dengan COVID, maka karena herd immunity sudah tercapai. Bahkan saat ini di London pun, karena vaksin sudah menyeluruh, vaksin pun masker pun sudah tidak wajib pakai. Nah, inilah sesuatu perkembangan yang sangat positif. Dengan demikian, tahun 2022 ini kita pasti akan bisa berangkat ke Bangkok sama ke Turki. Ya, inilah sesuatu yang sangat positif. Makanya saya sangat menghimbau, bukan berarti kita itu mengeremehkan varian Omikron ini, tidak. Makanya kenapa kami kopdar terus berjalan. Ya, kopdar pun di kota-kota Anda terus akan berjalan. Siapapun yang kopdar di kota-kota kalian akan terus berjalan. Dan itu tidak menjadi masalah, dan kopdar kita selalu penuh. Selama bulan Januari kemarin, kopdar serentak diadakan saya cermati ada di 8 kota. Padahal kantor cabang kami ada 44. Ya, saya bercita-cita kalau bisa kopdar kami itu serentak di 44 kota. Kemarin, kopdar di kantor Surabaya, itu saya masih berada di Kota Batu. Saya tidak bisa hadir, tapi saya hadir secara Zoom. Dan saya hadir secara live Zoom, ditampilkan di layar. Dan itu pun ternyata tidak mengurangi esensi daripada kopdar kita. Sehingga setiap orang yang hadir kopdar pun bisa menerima kata-kata saya secara optimal dan maksimal. Nah, saya sangat bercita-cita kalau bisa ini terjadi sebelum KK Go Public, kami kopdar serentak di 44 kota, misalkan hari yang sama Minggu, contohnya, dan
live juga langsung di 44 kota. Wah, itu akan keren banget. Sama seperti kayak hari ini. Tapi kalau ini kan kita hadir secara webinar. Tapi kita akan hadir secara serentak di 44 kota yang mana pesertanya hadir benar-benar. Wah, itu luar biasa terjadi. Kalau itu benar-benar terjadi 44 kota, wah, nggak lama lagi go 1% itu akan terjadi. Nah, kalau itu go 1% akan terjadi, maka 1% penduduk Indonesia akan segera menjadi seorang entrepreneur. Dan itulah hari ini saya yakin ya, apa yang kita sampaikan pada malam hari ini akan benar-benar terwujud. Kalau ini benar-benar akan terwujud, saya percaya hari ini di bulan ini juga GG Indonesia telah menciptakan satu sejarah baru. Yaitu kami adalah perusahaan direct selling pertama. Kalau bulan lalu kami menerima penghargaan dari APLI sebagai salah satu perusahaan direct selling terbaik, dengan top leadernya mendapatkan penghargaan penjualan dan sponsoring yang terbaik, yang mana acara di APLI juga dihadiri oleh tiga tokoh penting, pejabat penting negara ini, adalah Ketua MPR sebagai penasihat APLI, sahabat saya Pak Bambang Susatyo, dan yang kedua adalah Menteri Perdagangan Bapak Muhammad Lutfi, yang kemarin cukup keras rapat DPR memberantas money game, ponzi tentang robot-robot trading. Sangat keras, pemerintah cukup keras kali ini, dan itu sangat menguntungkan industri penjualan langsung seperti kayak kami, karena penjualan langsung seperti kami, direct selling seperti kami adalah sebuah industri yang mengedepankan kalau bisnis itu mau maju harus ada produknya, ya. Jadi nggak bisa cuman sebuah bisnis yang cuman sekedar janji-janji belaka, ujung-ujungnya scam atau penipuan. Dan yang ketiga juga dihadiri oleh Menteri BKPM Investasi, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, ya, Bapak Menteri Investasi. Kemarin juga hadir. Nah, tahukah kalian setelah APLI mengadakan event kedua kalinya, APLI sudah mulai diseriusi oleh pemerintah, karena pemerintah sudah melihat mana industri yang benar, mana industri yang tidak benar. Mana industri yang berkedok abal-abal, mana industri yang bergerak berkedok positif seperti kayak GG Indonesia ini yang bergerak di bidang direct selling atau penjualan langsung yang murni. Apalagi dengan produk-produk kita yang semakin lama semakin bagus ya, dikonsumsi oleh banyak masyarakat, seperti kayak nates, pembalut nates yang sekarang sudah banyak dipakai oleh para artis. Kemudian kalung KK Life Force, kita semua juga sudah tahu, kalung KK Life Force merupakan sebuah kalung yang hampir dipakai di semua selebriti di Indonesia, banyak pejabat penting juga sudah pakai, dan kita juga lihat banyak sekali suplemen-suplemen kita membantu orang untuk mereka itu hidup lebih sehat. Suplemen kita membantu orang, jadi artinya Anda menciptakan, tadi presentasinya Anda bisa dapat 100 juta per bulan, itu mungkin. Karena dengan produk yang hebat, dengan perusahaan yang kuat, 4 pilar, dengan bisnis plan yang sangat terencana dan terstruktur, adil dan transparan, serta support system KIS yang sangat bagus, mendukung kita kopdar di daerah-daerah, di kota-kota yang akan membimbing Anda secara online dan secara offline. Bayangkan, mana ada sebuah bisnis yang lengkap seperti ini. Kami sediakan mindsetnya, kami sediakan komunitasnya, kami sediakan mentornya, ya, alat mindset, alat mentor. Komunitas itu bagian daripada alat. Dengan demikian, saya yakin bisnis kita ini akan berjalan dengan sangat bagus dan sangat luar biasa. Kedepannya, bisnis kita ini bukan cuma dilirik, karena produk kita sudah dipakai oleh semua kalangan, ya, dari kalangan artis, dari kalangan siapapun. Nah, itu yang paling penting. Kemudian saya kembali kepada bulan ini. Bulan ini kita tahu varian Omikron pasti akan meledak. Saya kemarin tanya sama Torik Halilintar, Torik itu bicara gini, dia kan pulang dari Turki waktu acara tahun baruan bersama keluarganya, kan Atta itu kan sahabat saya ya. Saya tanya, Torik, waktu kamu kemarin kena Omikron itu gejalanya apa? Dia bilang, begini Om, gejalanya itu cuma kayak orang pilek dan flu biasa. Ya, ternyata memang seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Nah, jadi saya yakin kemarin Fuji pun waktu saya ketemu juga agak capek karena kan terbang terus ya, dan sekarang beliau juga lagi
naik daun ya, Fuji ya. Jadi semua Fuji ini seperti sama Torik itu seperti kayak Leslar pada zamannya. Instastory-nya aja saya dengar sampai ditonton 5 juta per hari. 5 juta orang per hari. Itu memang sesuatu yang sangat naik pada ini ya. Moga-moga nanti kita bisa endorse Fuji ya untuk Nates ya. Dan itu sesuatu yang pasti akan kita ajarkan dan kita boomingkan. Dan saya kembali kepada cerita Omikron. Jadi kita nggak usah khawatir dengan Omikron ini, biar dia meledak dan nanti pasti melandai. Ya, semoga nanti kalau Lebaran, Omikron sudah melandai dan bisa Lebaran. Nggak ada masalah. Dan dengan adanya Omikron ini justru saya katakan itu kayak vaksin massal. Dan itu sesuatu yang membuat orang akan semakin kuat dan herd immunity tercapai. Dan kita harus buktikan sebagai distributor KK, kita sehat. Secara imun kita sehat. Kita tidak boleh kalah dengan virus ini. Itu yang paling penting ya. Dan kita akan semakin kuat dan semakin luar biasa. Jadi malam hari ini saya nggak banyak memberikan motivasi. Saya cuma memberikan informasi-informasi kekinian dan update. Karena saya percaya belakangan saya cuma akan memberikan preventif-preventif apa yang diperlukan kepada para sahabat SV30 serta peserta komunitas YES pada malam hari ini. Hadirlah kopdar di kota-kota yang sudah kami sediakan. Ya, penuhi kantor-kantor kami. Ya, semua kopdar kami sediakan secara gratis dan cuma-cuma. Ajak teman Anda sebanyak mungkin. Hadir bahwa KK Indonesia hadir sebagai solusi di saat pandemi. Kami adalah agen 3I, ya, yaitu imun, income, ya. Okay. Agen imun ya dan agen income itu yang paling utama. Jadi kalau kami memberikan agen imun dan agen income, saya percaya hari ini kebetulan yang bukan kebetulan. Ini kesempatan yang sangat-sangat tepat agar kita itu bisa maju dan sukses bersama dengan KK Indonesia. Jangan lupa konsumsi produk-produk kami karena produk-produk kami adalah sebuah produk-produk terbaik, Super Green Food, yang sudah pernah saya paparkan waktu saya terkena COVID, dan itu membuat kita akan semakin sehat. Kemudian juga jangan lupa bawa orang sebanyak mungkin ke dalam kopdar supaya penuhi kantor-kantor kami, dan itu akan membuat dan kami akan jalan terus. Bulan Februari, Maret kami akan jalan terus. Meskipun sekarang beberapa kota sudah naik ke PPKM level 3, selama kami masih menjalankan prokes, saya rasa tidak ada masalah. Ya, dan ada yang tanya, Pak, kopdarnya di kantor kota-kota apa saja? Cek di mentor-mentor kalian, ya. Kami ada kopdar dan semua yang kami upload di grup recommended mentor, silakan posternya disebar ke seluruh kota dan carilah kopdar di kota terdekat kalian. Misalkan di Jawa Timur, kami nggak lama lagi ada kopdar di kantor Jember. Kopdar kami juga ada. Kopdar hanya diadakan di kantor kami. Kami tidak mengadakan di hotel. Mengapa? Banyak orang tanya, Pak, kenapa kopdarnya diadakan di hotel? Saya jawab dengan jelas. Ngapain sewa hotel? Kantor kami aja ada. Iya kan? Ya. Oke, ada yang tanya, Pak, kopdar itu kepanjangannya ada. Kopdar itu kepanjangannya kopi darat. Artinya pertemuan PO secara offline. Ya, jadi ini kan pertemuan secara online. Jadi dengan adanya kopi darat atau kopdar tersebut, saya percaya hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka bahwa komunitas YES ini real. Ada yang bertanya, Pak, kenapa nggak diadakan di hotel? Kalau yang diadakan di hotel itu bermakna kantornya itu tidak bonafit. Kenapa? Berarti masih sewa hotel. Dan pertemuannya itu masih sifatnya berbayar karena untuk mengganti biaya hotel. Kalau kami berikan secara cuma-cuma, karena kantor kami siapkan secara free. Siapapun yang ingin hadir ke kantor kami sediakan. Ada mentor-mentor yang hadir di kota Anda. Anda lihat presentasinya, lihat orang-orang yang ingin maju dan ingin sukses bersama. Dari situlah kopdar kami akan terus diadakan. Dan inilah kopdar yang tidak akan pernah dihentikan. Ya, kecuali pemerintah Satgas harus menghentikan, ya sudah. Tapi kalau selama Satgas tidak menghentikan, jalan terus kopdarnya. Ya, jadi di Jawa Timur contohnya kami akan adakan di kota Malang, ya. Kami juga akan adakan di kota Jember, kota Surabaya, kota Banyuwangi, ya. Itu kantor-kantor kami.
Kemudian di Jawa Tengah, Kopdar juga akan diadakan di Semarang, di Solo, di Yogyakarta, ya wajib diadakan. Di Jawa Barat, kantor kami mungkin diadakan di Kota Bandung, ya DKI, ya dan seluruh kota-kota di Sumatera, di Medan, ya turun sampai ke Padang, kemudian sampai apa ya di Jambi juga ada kantor kami. Kemudian di Riau juga ada ya, Riau seperti di Batam juga ada. Ya, jadi kantor kami di Tanjung Balai pun juga sudah ada. Jadi intinya saya nggak hafal karena kantor kami ada 44 cabang. Cek aja website kami di GG Indonesia, kantor cabangnya di mana saja, di situ akan ada Kopdar. Tapi saya berharap karena Kopdar sementara masih bisa rutin di 10 kota, 44 kota belum bisa menjangkau. Tetapi kita doakan semoga 44 kota ini Kopdarnya sudah bisa diadakan. Kalau 44 kota ini semua bisa diadakan, saya percaya maka kantor kami itu akan penuh, ya, seperti lain daripada yang lain. Dan sekali lagi tidak perlu di hotel, karena di kesempatan ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa bertatap muka, menunjukkan bahwa GG Indonesia adalah perusahaan yang sudah ada di 27 provinsi di seluruh Indonesia, ya kan? Jadi saya percaya hari ini banyak orang ngomong, wah kalau di hotel kan keren. Saya bilang, ya kalah keren dong sama Kopdar di kantor sendiri, ya kan? Nah, Kopdar di kantor sendiri itu jauh lebih keren. Jadi kita harus maksimalkan kantor yang sudah ada dan kita maksimalkan. Termasuk kalau di Sulawesi, kami juga bisa Kopdar rutin itu di kantor Makassar. Ada 3 orang Royal Crown di kantor Makassar yang siap membimbing Kopdar, yang selalu ada standby di Makassar, tapi mereka juga keliling ya. Kemudian kami juga bisa Kopdar di kantor Gorontalo, ya, Kopdar di kantor Manado, itu yang rutin. Ya, doakan saja nggak lama lagi ada di Kendari, di Palu, ya kita juga bisa adakan. Kalau di Kalimantan, Kaltim kami sudah resmi rutin, ya kami juga ada Kopdar di Balikpapan, Samarinda, calon ibu kota baru, ya. Dan kalau di Kalsel kami juga ada kantor di Banjarmasin. Kemudian di Kalbar kami juga ada kantor di Pontianak, ya, dan di Singkawang ya kalau saya nggak salah. Di Kaltara nanti juga ada di Tarakan. Jadi Kalimantan pun sudah ada, kemudian Sulawesi pun juga sudah ada. Jadi malam hari ini saya cuma ingin menegaskan bahwa saya tidak mau banyak memberikan motivasi karena saya percaya motivasinya sudah banyak banget. Saya hari ini cuma memberikan informasi. Nah, informasi-informasi ini jarang saya berikan, tapi nggak ada salahnya informasi ini saya akan berikan dan Anda maksimalkan. Saya betul-betul bercita-cita bagaimana kami Kopdar serentak di hari Minggu contohnya, tepat di 44 cabang, kami serentak semuanya PO. Partnership opportunity. Wah, itu luar biasa. Dan saya tutup terakhir, dan saya hadir terakhir dengan live streaming. Dan saya live langsung di 44 kota. Itu sebuah kesempatan yang siap luar biasa. Dan itu betul-betul sebuah kesempatan yang sangat hebat. Ya, saya yakin kami siap mendukung. Dimanapun Anda berada, komunitasnya siap melebarkan sayap bersama perusahaan supplier kami, GG Indonesia, yang kami siap dukung dari Media SP30, dan kami siapkan dengan sekolah bisnis KIS. Kopdar sudah ada, nanti diadakan NRT di kota kalian. New Reseller Training. Dengan kata lain, kalau ini sudah digulirkan secara rutin, kami yakin tahun ini Turki, semoga nanti di bulan September, kami bisa bawa minimal 1.000 sampai 1.500 orang. Ya, itu benar-benar akan tercapai. Kalau itu benar-benar tercapai, maka harusnya pandemi ini segera berakhir. Karena saya sangat optimis pandemi tidak lama lagi akan berakhir, akan menjadi endemi. Cuman karena Indonesia ini luas sehingga pemerintah harus sangat berhati-hati karena belum semua daerah tervaksin. Nah, oleh sebab itu saya percaya malam hari ini saya sharing seperti ini. Tolong dukung kami, meskipun Anda di kota yang kecil, kantor kami pun ada di Tangerang, kantor kami pun ada di Bekasi, ya, kantor kami pun juga kalau saya nggak salah ada di Serpong, ya, kantor kami kalau nggak salah juga ada di Serpong, jadi Jabodetabek cukup luas, ya. Itulah sebabnya
Tolong, kantor kami yang begitu banyak, siap harus kita ratakan. Presentasi PO harus diadakan rata di 44 kota. Kalau 44 kota itu dijalankan dengan sangat sukses, saya percaya SB30 akan. Dan saya targetkan tahun ini juga, 2022, 44 kota wajib PO serentak. Itu instruksi dari saya kepada seluruh mentor yang hadir pada malam hari ini. 44 kantor wajib PO serentak. Ya. Jadi saya sangat menghimbau, kalau 44 PO serentak, sambil ketika Omikron itu turun, tahun ini juga kita segera akan mengadakan Yes, I Can seminar yang sudah kalian tunggu-tunggu. Ya, jadi Yes, I Can seminar. Dan yang di luar negeri, mohon maaf ya, mungkin Anda kalau bisa ada kopdar sendiri di kota kalian, contohnya di Hong Kong gitu ya. Silakan kopdar sendiri diposting gitu, ada PO di Hong Kong gitu ya, keren juga gitu ya. Atau PO di Taiwan ya boleh juga gitu ya, atau PO di Malaysia ya boleh juga. Ya siapapun yang bisa ngadakan menjadi leader di negara setempat ya silakan. Tapi intinya yang resmi ada kantor sebenarnya ini masih ada di Indonesia. Ya, jadi demikian saja sharing saya, tak terasa setengah jam saya sudah berbicara. Saya tidak akan banyak sharing lagi karena motivasi saya rasa sudah tidak saya sampaikan malam hari ini karena motivasinya sudah cukup banyak. Anda silakan ulangi video-video yang lama, 3 cara mengatasi rasa malas, ya kan, 3 ciri-ciri orang yang akan sukses. Anda bisa ulang video-video tersebut, itu pasti akan mempunyai dampak yang luar biasa. Malam hari ini saya akan benar-benar, ya, topik saya malam hari ini bagaimana 44 kantor wajib PO serentak di tahun 2022 wajib tercapai. Saya berharap kalau sekarang kami hari Rabu, Minggu PO serentak. Rabu webinar, Minggu PO serentak. Rabu webinar, Minggu PO serentak. Kalau itu benar-benar terjadi, nggak lama lagi Go 1% akan segera tercapai. Oke, demikian saya sharing pada malam hari ini. Sukses untuk kita semua. Keep safe, keep healthy. Nggak usah takut dengan Omikron. Konsumsi aja food supplement KK dengan rutin. Saya percaya kita pasti semua terhindar dari Omikron. Kalau flu dan pilek itu biasa. Itu juga hal yang kecil. Setiap tahun kita juga mengalami. Yang terpenting kita semua sehat dan kita tunjukkan berkat produk KK Indonesia, kita semakin sehat dan semakin luar biasa, kita bisa jalankan PO serentak. Dan kita atasi pandemi ini dengan kekuatan yang luar biasa. Sukses selalu, selamat malam, dan salam hebat luar biasa. Ciri-ciri orang Indonesia: lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat nih, suka nih, beli. Nah, lihat lagi, suka lagi, beli lagi. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu sharingnya dari Bapak Chandra Putranegara, mentor kita semua di komunitas Yes. Nah, saya dari tadi ya membaca komen Bapak Ibu ini semangat-semangat sekali ya. Ini saya yakin dari 200 peserta ini, silakan komen dari kota mana saja. Kira-kira kita bisa akan adakan kopdar offline secepatnya ya Bapak Ibu, agar nanti pengguna Bapak Ibu bisa memberikan informasi di kota mana yang terdekat ya. Nah, siapa yang siap untuk mengikuti kopdar offline? Nah, silakan komen. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara webinar Komunitas Yes malam ini. Mungkin dari saya tidak ada yang ingin saya tambahkan lagi. Dan sebagai penutup kata, go together, grow forever, go 1%, and salam hebat luar biasa.